Misi Bu, mau nagih utang. Gua usah teriak-teriak bisa gak? Kurang ajar, tidak beradab, barbar, Lagi lomba sinonim apa gimana sih? Bu, udah seminggu actingnya gitu terus, sampai bosan, nggak ada jurus lain. Makanya kalau nagih tuh yang sopan. Minta dong baik-baik. Idi gila. Bu, bayar utang tuh kewajiban. Masa mesti saya ngemis-ngemis? Halo, kebun binatang? Lihat tuh manusia purba. Dipikir tiap dia teriak masalah bisa kelar. Namanya juga minim literasi. Dia kan dari dulu hidupnya susah banget. Tamatan SD pula. Mana ngerti sih etika hidup di bumi? Makanya attitude purba macam dinosaurus. Kayak skin gue. Hah? Ada skin eksklusif baru di MLBB All Star, Dino Popol and Kupa. Dinosaurusnya keren banget coy, bikin pengen main mulu. Terus gratis lagi, kagak pakai bayar. Buruan cobain si Popol sama Kupa. Wih, gokil. Ntar malam kita mabar. Tapi gue jadi kesian sama si Purba. Udah. Saya bantu bayarin aja ya Bu, biar... Gak usah so baik lu, mau minjem duit ya? Bacot, dibayarin ngelunjak. Bu, tar mati. Impersonate penyanyi. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi jalani cinta. Kau membuat ku berantakan. Kau membuat tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Cie yang besok desain? Iya dong, mulai besok Om Gafur Dubur yang bikin hidup saya. Astagfirullah kafir. Setengah jam lagi mau tutup tuh. Boring. Para pemirsa Mall Kelapa Kuning, pintu mall akan tutup permanen dalam waktu 3, 2, 1. Bye bitch. Buset Tik, itu nenek-nenek kursi roda sampai lari saking kagetnya. Cucunya kejar-kejar ego. Biarin, udah lama deh nggak olahraga. Mbak, toko buku di mana? Ah, lampu merah belok kanan turunan dari pas toko pertama temboknya kuning bekas banci. Sakit. Maaf Pak, teman saya lagi kemasukan. Sini saya antar. Lucu sekali orang-orang ini. Mbak, anak saya di time zone dari jam 2 siang nggak mau pulang. Bisa dibikin malu nggak? Bisa Ibu ya. Hanya kalau anak kecil tidak tahu diri, iya kamu yang direk bom-bom karena kamu ikut orang tua kamu. Tidak usah belajar dan tetap saja di situ. Karena sebenarnya kamu anak pungut. Saya ulangi, diadopsi. Tidak perlu khawatir karena Fatima dari panti asuhan Al-Adil sudah menggantikan posisimu. Selamat menunggu kembali ya, Jal. Udah Bu, dijamin trauma. Makasih, nanti saya transfer. Baik, sampai jumpa lagi di Mall Kelapa Gundik. Cobalah kamu ngajak bibir balapan. Ngajak daripada gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah gendut, suka marah-marah. Apa? Don't you worry, don't be angry. Mending happy. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Hei ganteng, nikah yuk. Buset, lu siapa geblek? Ntar aja kenalannya pas resepsi. Yang penting nikahin dulu Pak. Buru-buru soalnya. Hari Minggu saya udah umur 27. Tete udah mulai jatuh. Takut gak laku. Tapi kita nggak usah kenal lebih dalam. Gak usah ini si bapak mas. Mending langsung keluarin di dalam. Aja gile. Nikah itu nggak main-main bre. Buru-buru kalau salah pilih pasangan gimana? Orang bule yang udah test drive kumpul kebo aja masih bisa cerai. Apalagi kita. Berisik kayak bapak-bapak lu ketinggalan zaman ah. Udah buruan deh, gue udah kebelet Jina nih. Mau Jina nggak? Mau. Kamu selingkuh? Iya bacot. Gatel miau-miau gua. Bosen sama lu punya nggak ada uratnya lembek najis.
Nani? Udah cerai aja deh ya. Lagian bercandaan kita ternyata gak nyambung. Gak deket-deket amat kita. Gue pikir cinta gue bakal numbu. Gak taunya ambeien gue yang numbu. Kan asu. Tapi anak kita udah 3, gampang banget kamu minta cerai. Alah, 2025 lagi trending kali cerai. Ride the wave dong. Udah gitu aja deh. See you at pengadilan. Hey ganteng, nikah yuk. Nyeng, cekik. Hehe, cabai mana lu main berhenti-berhenti di mari? Ini dari tori kami, cili-cili Pondok Labu. Knalpot racing, kelihatan miskin kita. Heh, gelut aja lah kita di sini sekarang. Gas lah, gue jambak lu. Lemah lu. Power lu kurang. Satu jam kemudian. Aduh, sumpah pegel banget. Coba nih, napas gue habis. Hah? Ada apa ini sunyi-sunyi? Ketua geng. Minggir lo! Sini gua habisin dia! Buset, lemah banget tuh rambut. Iya, lagi gampang rontok. Oh, makanya pakai. Bonvi Kemiri Jin Hair Tonic mengandung bahan aktif yang teruji klinis mengurangi rambut rontok. Pakainya gampang banget, tinggal disemprot ke area kepala yang rambutnya renggang tanpa perlu dibilas. Bikin kulit kepala sehat, menutrisi rambut, dan bikin subur. Ih, ada cooling sensationnya ya. Cocok nih buat orang yang rambutnya tipis, sering rontok, dan gak bikin lepek. Iya kan, pakai yang rutin ya biar hasilnya maksimal. Yes, mau coba nggak? Ini rambut palsu, say. Kita kan laki. Cakep versus nyungsep. Mas, kopinya udah. Udah dong Kak Siti. Free kan? Iya. Pinate 69-nya 3 kali. Thank you. Mas, kopi hitam sa. Deh. Gue bukan pengemis. Salahin muka lo, ambigo. Shhh. Jadi gitu Pak proposal saya. Gimana? Saya naik pangkat. Naik ke pelaminan aja sama saya. Aduh, sorry. Besok saya akan jadi atasan saya. Makasih ya. Gimana Pak proposal? Jelek. Proposalnya Pak, bukan muka saya. Shit. Nah, saya jahatin kamu. Lontong! Bandit ya? Najis, hilang semua nafsu bejat. Dia gak jadi kok malah sakit hati ya. Thank you ya, untung ada muka kamu. Gak usah nambah-nambahin lu. Ternyata lo cakep gak selalu lo aman. Kalau mau yang aman, Nanovest, aplikasi investasi aman dan berlisensi Bapepti. Satu-satunya yang punya perlindungan dari resiko kejahatan digital. Investasinya mulai dari Rp5.000 dan gampang banget pakainya. Semua bisa punya privilege yang sama. Karena mau mulai investasi dari goceng sampai miliaran, semua dapat pelayanan ekstra. Mau mulai investasi? Nanovestasi aja. mantap. Beli saham Apple ah. Maaf, kurang. Loh, duit saya cukup kok. Muka lu kurang. Jal, gue gampar lo ini dari jam 3 subuh masih suruh gue kerja. Deadline, bos. Mau duit nggak? Mau. Hari ini aku mau review. Senyum, bos! Hari ini aku bakal review mes ya. Ini mengandung pomegranate. Pomegranate. Diam ya, gak usah so iya lo. Pomegranate ini bagus banget ya buat anti-aging, kencangkan muka, jaga elastisitas, jaga sikap. Oke, aku dicuci muka bersih, tinggal di-apply maskernya. Dipijat lembut ya guys, biar ekstrak pomnya melt. Lembut. Lalu diamkan 10-15 menit sampai golden brown. Lu udah punya pacar belum, Jal? Hah? Baru putus, bos. Kenapa? Muka saya butek katanya. Gak salah. Udah lu pakai juga nih, bisa cerahin. Biar muka lu gak kayak kali. Burem. Saya resign deh. Nah, ini udah aku bilas bersih nih. Berasa banget sih bedanya jadi lembab, kenyal, tambah awet muda, tambah cantik. Langsung aja guys dicobain mesnya dari Polinia. Udah deh, mau tidur gue. Bos, ada meeting jam 5 pagi. Hah? Ibu suka sekali hijau-hijau begini. Makasih ya anakku, udah bawa ibu kesini. Sans, Bu. Ibu kenapa sih suka banget sama hijau-hijau? Dulu ibu saya, which is grandmother kamu, orangnya serakah. Gak bisa liat duit nganggur dikit, matanya langsung hijau. Makanya ibu suka hijau-hijau. Oh, emang madut sih deh. Dulu pas saya kena begal, dibelain kan sama dia. Tiba-tiba dikasih begal 10.000, langsung hilang. Semenjak itu saya dendam. Masih mending. Dulu kan ibu pernah diculik. Ditelepon si grandmother sama penculiknya. Transfer 50 juta. Atau orang kamu saya jual. Lu tau gak dia jawab apa? Jual aja ginjalnya 1, bisa dapat 500 juta. Ntar untuk bagi 2. Kira ginjal ibu sekarang cuma 1. Benci saya sama dia. Oh, pantas ibu suka marah-marah. Dehidrasi. Kalau gitu karena ibu suka hijau-hijau. Gimana kalau kita minum yang hijau-hijau? Apa itu? Nih, cobain matcha series dari Kopi Kenangan. Cuma mulai dari 20 ribuan, tapi rasanya high quality. Aku pesen yang matcha latte sama frisi matcha. Hijaunya seger di mata ya. Wah, matchanya creamy dan otentik banget. Balikin mood banget habis kesel ngomongin grandmother. Iya kan? Lain kali cari yang hijau-hijau, masa Jojo kesini. Pesen aja nih di rumah. Sekalian yang 1 liter biar puas. Jangan bergerak, ini penculikan. Lah, di kebun teh lah ada penculik. Jangan macam-macam ya lo. Nih, 100. Udah pergi aja bu. Kebetulan kita butuhnya laki-laki. Oke. Mata hijau.
Apaan tuh? Perutku. Jamal, itu kenapa sih Michael masukkan gitu? Racunan. Tadi habis minum jeruk langsung berak di celana. Iya malah senyum, psikopat lu yang sengin dia kan? Apa sih Hari, salahin Cikantin tuh, ini kan jeruk dari sana. Stop, udah boleh gue kasih dulu deh. Jal, bantuin. Saya udah cek ke lab, itu dalam jeruknya ada zat kamsa hamida. Makanya anak saya muntaber. Iya, tapi nggak ada buktinya kalau Jamal lagi sengin Michael, Bu. Bisa aja si Cikantin lagi gabut gitu, butuh adrenalin. Enggak, saya yakin si Jamal. Ini ada kue brownies buat Bapak. Saya nggak suka brownies. Brownies itu malas sekali. Kalau brownies ini saya suka, Bu. Besok lu hukum tuh si Jamal tengah lapangan, biar semua human lihat. Oke, pas. Dengan ini saya nyatakan Jamal diskor seminggu karena ulah isengnya. Udah lu gak masuk ke seminggu, lu bacot, macam-macam nilai gue jelekin, paham? Iya Pak. Jadi sebenarnya yang isengin Michael siapa, Pak? Bukan urusan saya itu. Mau itu si Cikantin, mau itu si Jamal, intinya harus ada yang salah, biar masalah selesai dan orang-orang merasa aman. Wajar orang tua Michael marah, orang tua mana sih enggak. Pada akhirnya semua orang punya kepentingan masing-masing. Kalau soal bukti, nggak akan ada yang benar-benar tahu. Saya aja nggak tahu. Dasar pelakor, ngapain lu godain suami gue? Dia udah punya anak sama bini, woy. Ngapain lu godain punya orang? Lin, lu gak mau labrak selingkuhan laki lu? Biar apa? Biar gue kelihatan desperate. Padahal laki gue juga mau. Lagian ngapain gue ngotorin tangan gue buat megang sampah? Justru gue yang kesian sama dia. Lu bener apa sih? Rumah tangga bahagia bersama cowok sakit yang rela tinggalin anak bini demi satu cewek. I dare you, bitch! Lu bukan yang gak gitu suka sama dia? Iya, cuman akhirnya gue terima gara-gara dia effort banget. Baik banget dia, bisa urusin gue. Gue yakin lama-lama juga cinta bisa tumbuh sendiri. Ya gue tolak lah. Gini ya, effort itu adalah bentuk aksi laki-laki untuk menunjukkan dia suka sama kita. Bukan berarti dia orang baik. Kalau gue terima dia cuma gara-gara dia bayarin gue, anterin gue. Sorry, gue udah punya satu di rumah, bapak gue. Jadi pertanyaannya, lu cari lover or stepfather? Stop lying to yourself, bitch! Elin, ini hadiah buat lu. Ini bagus. Temen gue suka banget di ginian. Tutek, ada kaktus nih buat lo. Elin, Sabtu malam nonton yuk. Oh, boleh. Gue ajak temen gue 3 orang. Sok. Lin, lu gak peka banget sih? Gue ajak lu pergi berdua, bukan rame-rame. Gue suka sama lu. Gue tau anjing, tapi gue gak suka sama lu. Terus, flashback apa? Gue jauhin lu gara-gara tau lu suka sama gue. Kayak bocil banget kan nih. Terus, kalau gue langsung tolak ajakan lu, kayak jahat banget kan nih gue. Gak masalah kan jadi cewek? Makanya gue ajak temen lu biar lu tau kalau gue gak suka sama lu, anjing. Jadi buruan, yang gak peka itu bukan gue, tapi lu. Oke. Saya yang gak peka. Tolak gue karena uang kan? Gue tuh cinta sama lu. Dasar lu matre gak mau hidup susah. Jadi gini sayang, rumah gue gede, bukan salah gue. Bapak gue tajir, bukan salah gue. Kalau gue ingin sadarin gue sama dan dia udah turun, apakah itu salah gue? Gue gak suruh suka gue gak suruh ngejar gue. Paham ya Burhan? Jadi let's be fucking realistic. Lu dari berak duduk pindah ke jongkok, bisa, tapi sedih. Lu dari tidur berasa jadi kipas angin, bisa, tapi pedih. Jadi stop bilang lu cinta sama gue. Bokis, lu cuma anak childish dan egois yang kalau gak dapet sesuatu nangis. Saya minta maaf. Tolong! Gue unboxing ya. Ih, ini kan? Bentar. Kok pernah lihat itu tampang? Si budak miskin yang suka playing victim! Ngatain cewek matre. Orde warteg, gaya hidup manusia tuh beda-beda coy. Kalau kita sanggup, kenapa mesti ditahan-tahan? Lu pikir kita berak? Emang salah gue bapak gue tajir? Ngatain gak mau hidup susah. Munafik, hidup gue udah nyaman sama bapak gue. Ngapain gue mesti turun gunung demi sama lu? Bela-belain cinta? Sorry ya. Helm diskon. Gue tiap hari makan hati angsa, bukan karena gue belagu, tapi karena doyan. Masa gue cuma boleh makan pecel lele buat jaga perasaan lo? Biasa berak duduk, sekarang disuruh jongkok. Biasa pakai spindat, sekarang kapuk. Punggung gue lapok. Realistis coy. Gak ada lo orang sehat yang hidupnya bergelimang harta, tiba-tiba kepikiran, kayaknya aku ingin hidup susah deh. Kok hidupku terlalu berkecukupan ya? Pengen deh hidup serba kekurangan. Tolol. Makanya lain kali kalau pas PDKT aja udah jomplang, udah gak usah maksa. Minder lewat chat aja malah jadi nyinyir. Udah males liatin muka dia, bawaannya pengen cepirit. Deh. Pak, maaf saya telat meeting. Tadi perut mulus banget sampai 2 jam di toilet. Mau lihat videonya? Gak usah. Tidak punya akhlak. Emang kamu makan apaan? Aku makan nasi padang sama cabai hijau sekilo. Kalau kamu makan apa? Besok papasan sama gue gak usah negur lu. Keluar! Tadi perhatian, sekarang gengsi. Gak jelas. Ti, gimana? Kerjaan udah beres belum? Bentar, udah mau kelar lagi gue.